Oke, mari kita luruskan. Runtuhnya Majapahit itu bukan hanya karena perang saudara yang heboh di film-film. Penyebab utamanya adalah fondasi financial yang rapuh. Kerajaan sebesar itu tumbang karena gagal manajemen cash flow. Ini adalah analisis manajemen strategi yang harus Anda pahami. Case study termahal di sejarah yang mengajarkan kegagalan finansial akan membunuh organisasi sebesar apapun. Dan kesalahan mereka sedang Anda tiru di bisnis atau di rumah Anda hari ini. Analisis ini didasarkan pada interpretasi modern terhadap data-data sejarah ekonomi Majapahit. Kita bedah 4 kegagalan strategis yang membuat kerajaan ini collapse. Siap? Dosa pertama, gagal kontrol burn rate non-produktif. Burn rate itu kecepatan Anda membakar uang kas. Kalau biaya show off, upacara, birokrasi gemuk lebih tinggi dari pendapatan, countdown kehancuran dimulai. Majapahit terlalu fokus di proyek mercusuar, candi mewah, parti kerajaan. Semua itu adalah pengeluaran non-produktif, hanya untuk gengsi dan self-promotion kepemimpinan. Uang seharusnya dipakai untuk infrastruktur produktif, pelabuhan, irigasi. Anda pun begitu. Gengsi Anda adalah burn rate terbesar Anda. Beli mobil mahal, padahal cash flow pas-pasan. Itu namanya mengorbankan endurance demi popularitas jangka pendek. Ini dosa fatal. Dosa kedua, monopoli sumber cash flow berbahaya. Majapahit terlalu mengandalkan satu sumber, perdagangan maritim atau pajak pelabuhan. Mereka tidak punya diversifikasi pendapatan yang kuat. Analogi Anda hanya punya satu klien besar atau satu sumber gaji. Anda punya 100% risiko di satu keranjang. Kalau sumber itu chaos, Anda langsung tamat. Anda wajib punya minimal 3 sumber pendapatan. Dosa ketiga, rakyat mengalami burnout ekonomi. Kekayaan menumpuk di pusat. Rakyat kecil merasa usahanya tidak dihargai, sehingga mereka enggan kerja keras dan tidak patuh bayar pajak. Pajak adalah darah negara. Kalau rakyat tidak punya insentif dan tidak punya uang, mereka tidak bayar pajak, negara kehabisan darah. Ini adalah kegagalan leadership finansial paling fundamental. Dosa keempat, utang non-produktif dan stagnasi inovasi. Utang Majapahit didominasi oleh biaya militer dan show-off. Utang ini tidak menciptakan aset produktif baru. Prinsip cash flow. Utang itu hanya boleh untuk menghasilkan uang lebih banyak. Utang untuk beli gaya hidup itu utang bodoh yang akan membunuh cash flow Anda. Tambahan fatal, stagnasi inovasi. Majapahit gagal menyesuaikan diri ketika muncul kompetitor baru, kerajaan pesisir, yang punya strategi dagang dan teknologi maritim yang lebih efisien. Anda tidak mau berinovasi, Anda akan menjadi Majapahit modern yang tumbang. Oke, setelah kita bedah 4 dosa fatal ini, Anda pasti bertanya, apa dampaknya ke kepala Anda? Keruntuhan Majapahit itu adalah bencana psikologis yang sama dengan kebangkrutan pribadi. Penyakit aku mampu. Penyakit paling kronis hari ini, mentalitas aku mampu. Anda beli gadget baru, healing tiap bulan, padahal cash flow sedang merah. Itu adalah rasionalisasi gengsi yang sama dengan membangun candi saat kas negara kering. Anda menjual masa depan aman Anda demi pengakuan 5 menit di media sosial. Itu bukan strategi, itu keputusan tolol. Kenyamanan adalah racun bagi strategi. Ketika Anda merasa nyaman, kompetitor Anda sedang merancang senjata baru. Bisnis Anda tidak mati karena dihantam pesaing, tapi karena Anda berhenti bergerak di zona nyaman. Anda sudah dapat framework-nya. Sekarang Anda harus bergerak. Oke, setelah Anda tahu 4 dosa fatalnya, jangan hanya baper. Orang kuat mencari solusinya. Sekarang kita balik logikanya. Apa yang seharusnya dilakukan Majapahit? Ini adalah strategi risk management yang wajib Anda terapkan hari ini. Prinsip 1, jangan monopoli klien. Majapahit harusnya mengerti prinsip diversifikasi pasar. Kalau jalur laut diganggu, mereka wajib punya plan B. Misalnya, fokus cash flow dari hasil bumi, atau memperkuat industri manufaktur kerajinan di darat. Jangan pernah biarkan market mendikte hidup Anda. Anda yang harus mendikte pasar. Prinsip 2, utang harus menghasilkan. Mereka salah dalam prioritas. Utang militer dan show-off harusnya dikurangi. Uang kas wajib dialihkan untuk investasi jangka panjang yang pasti menghasilkan return. Misalnya, membiayai penelitian varietas padi unggul atau teknologi navigasi kapal yang lebih cepat. Utang harus jadi tool investasi, bukan tool gengsi. Dan ini yang paling fatal. Majapahit tidak punya pintu darurat. Mereka tidak pernah membayangkan kalau mereka gagal. Orang ceroboh tidak punya rencana B. Kalau bisnis Anda sedang untung besar, Anda wajib sudah siapkan rencana B saat untung itu hilang. Ketika cash flow Majapahit menipis, mereka seharusnya segera jual aset yang tidak menghasilkan uang, bukan candi, dan potong biaya birokrasi yang gemuk.
Kesimpulannya, keruntuhan Majapahit adalah bukti nyata bahwa strategi keuangan itu lebih penting dari wilayah kekuasaan. Kegagalan adaptasi cash flow akan membunuh organisasi sebesar apapun. Sebagai penutup, perlu diingat, analisis yang Anda saksikan ini adalah interpretasi manajemen strategis terhadap data-data sejarah ekonomi. Visualisasi yang Anda lihat hanyalah ilustrasi untuk mempermudah pemahaman Anda akan framework strateginya. Kalau Anda merasa analisis ini bermanfaat, like video ini dan subscribe untuk framework strategi manajemen dan bisnis yang lebih tajam.